Halo semuanya, semakin waktu berlalu melalui Christian Leaders Fellowship ini, saya merasa sangat berterima kasih, bersyukur bagi Tuhan dan firman Tuhan yang Tuhan memberikan kepada kita dan kita share ini, dan bagaimana Tuhan berusaha merencanakan untuk selamatkan kita. Ada banyak sekali, tapi masih belum bisa menyampaikan semuanya dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau begitu, mari kita baca firman Tuhan di Ibrani pasal 10 mulai ayat 8 sampai 18 kita baca. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayarannya yang berulang-ulang, mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Sampai 18 kita baca. Nah, firman Tuhan yang baca semuanya memang firman Tuhan dan kitab suci. Dan terakhir kali ini berkata, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Maksudnya, semua usaha kerja untuk pengampunan dosa udah terjadi semua. Ini maksudnya kan? Sebab Tuhan sudah berkata begitu dalam kitab suci. Tapi banyak yang masih ada di bawah dosa, ya kan? Sebelumnya saya mengunjungi negara di Afrika, Ghana, Togo, Cote d'Ivoire sama Kenya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, pimpinan Kristen yang saya bertemu. Kepada mereka, saya memberitahukan Injil ini menjadi berbahagia bagi saya juga. Dan kemarin ada seorang bishop meminta konseling melalui online. Beberapa tahun sebelumnya, saya pernah ke Tanzania. Sekitar 2000 pendeta kumpul di satu aula yang besar. Lalu kepada mereka yang seperti biasa memberikan Injil Yesus Kristus. Waktu saya berbicara padanya, ada sebagian di depan, ada sekitar 50 orang. Tiba-tiba bangkit berdiri. Dalam saya sampaikan firman, mereka berdiri, saya nggak tahu kenapanya. Lalu mereka mulai lari. Mungkin setelah mereka menerima pengampunan dosa, sungguh berbahagia, akhirnya nggak bisa tahan. Lalu, waktu kami mengadakan conference di Kenya, kami buat seminar di Stadium Moi. 3.300 pendeta-pendeta berkumpul. Dan setelah mereka juga dengar Injil, mereka gembira juga. Dan saya bilang, ayo mari kita berdiri dan menari. Walaupun waktu yang singkat, ya setelah mereka menerima pengampunan dosa, dan sungguh mereka menyatakan hati-hati kegembiraan, begitunya. Saya juga tahun 1962, bulan Oktober tanggal ke-7, saya bisa yakin pengampunan dosa oleh Yesus Kristus. Sebelumnya hidup saya gelap sekali.
Di dalam hidup saya, tidak sama sekali ada sesuatu yang saya mempunyai harapannya. Aku punya banyak dosa, selalu berdoa untuk minta ampun, dan oleh anugerah Tuhan saya dapat yakin semua dosaku telah diampuni. Setelah itu, hati tidak bisa menyaksikan, tetapi syukuran penuh di dalam hatiku. Mulai hari itu, saya ingin mengetahui lebih tentang kitab, jadi saya mulai membaca kitab. Saya membaca sekali, 10 kali, 20, 30 kali lebih, dan 40 kali lebih. Terus menerus semakin banyak saya membaca firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, hendak Tuhan, hati Tuhan dapat dinyatakan. Lalu saya masuk ke sekolah misionaris, lalu mulai di desa namanya Apkoktong, dan ke tentara, dan mulai di kota Kimcheon sama Daegu. Dan dengan waktu begitu, Tuhan mengajar banyak hal di dalam Alkitab kepada saya. Itu hal-hal yang selalu saya mengucap syukur sekali. Dan akhirnya Tuhan membuka jalan kami tanpa memberitakan Injil kepada banyak orang. Yang heran adalah sebab COVID kami tidak bisa melakukan apa-apa, ya kan? Tapi tahun yang lalu kami merencanakan buat ibadah yang Paskah di stasiun yang terbesar yang di Korea namanya Gocheok Sky Dome. Tetapi sebab COVID dipaparkan, pemerintah melarangkannya. Dan kemudian kami arahkan ke online dan melayani ibadah Paskah secara daring. Dan biasanya sebelumnya kami beribadah di stadium, paling banyak sekitar 30.000 orang bisa kumpul. Tetapi hanya 30.000 orang saja dapat hadir. Tetapi melalui online lebih dari 1 juta orang ikut ibadah kami dari seluruh dunia. Lalu saya terkaget, saya heran juga. Itu sepertinya mimpi bagi kami. Dan kemudian kami membuat seminar Alkitab online pada bulan Mei tahun yang lalu. Dan waktu itu saya memberkhotbah 90 menit per sesi. Waktu itu 276 saluran televisi dan radio siarkan khotbahku. Ini susah dipercayai. Dan tahun yang lalu musim gugur buat seminar Alkitab lagi, 655 saluran stasiun siarkan khotbahku. Begitu banyak orang di dunia dengar khotbahku, dan banyak orang di dunia mau mengikut kami. Itu menjadi yang sangat luar biasa. Dan kali ini juga satu negara bagian Afrika Selatan dia memesan kapal dari perusahaan Samsung itu berharga 200 triliun. Dan begitu Samsung kasih pesawat khusus untuk suami istri presiden negaranya dan ajak mereka sampai ke Korea. Baru sebelum pesawat itu tiba di Korea, saya dapat kabar bahwa ibu negara ingin bertemu dengan saya. Lalu pada pagi-pagi saya menyetir mobil sampai ke kotanya. Jadwal pertemuan sama beliau adalah jam 4 sore. Jadi saya berangkat lebih awal dan bertemu sama beliau. Itu saya merasa berbahagia bagi Tuhan. Memang singkat waktunya saya tidak bisa menyampaikan banyak hal kepadanya. Akhirnya ia mengundang kami akhir bulan Februari tahun depan. Saya juga merasa senang juga, berbahagia. Dan Tuhan membuka jalan untuk memberitakan Injil kepada pemuda-pemudi di negaranya. Dan ini hal-hal yang tidak dapat mungkin kami membayangkan Tuhan dapat menghasilkan walaupun kami tidak tahu apa-apa. Dan saluran televisi yang besar di Amerika, mereka siarkan khotbahku dan para direktur sama pendengar mereka terheran dan saya dapat diwawancarai banyak sekali. Dan sampai sekarang
lebih dari 50 saluran stasiun di Amerika siarkan khotbahku sekali seminggu. Dan dengan begitu saya sampaikan Injil Yesus Kristus, lalu saya melihat orang menerima keselamatan Tuhan, itu menjadi sangat berbahagia bagi saya juga. Terkadang waktu saya berada kesendirian, saya berpikir mendalam. Sebelum saya menerima pengampunan dosa, apa yang terjadi waktu itu sulit sekali. Tahun 51, ibuku meninggal dunia. Sebulan kemudian, kakakku masuk militer untuk perang dan ayahku harus direkrut untuk dukung perang. Jadi dalam singkat waktunya, ibu, ayah, sama kakak besar sudah tidak ada. Tapi kakak perempuan yang kemudian 15 tahun, ketiga 12, dan aku berusia 8, adikku 4 tahun. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa hidup. Masih saya ingat semuanya. Dalam ketiduran saya dengar suara yang aneh. Saya bangun dan lihat kakak perempuanku yang besar, dia menangis karena pada saat kami anak-anak kecil masih tidak tidur, dia tidak tidur bersama kan. Akhirnya kami menangis bersama dengan parah. Waktu itu kami nggak tahu apa yang kami makan dan pakai baju, nggak tahu apa-apa. Hidupnya sulit sekali. Tapi saya kira ini yang anugerah Tuhan. Untuk Tuhan menurunkan hatiku untuk tuntun saya sampai keselamatan. Setelah itu saya membaca Alkitab seterusnya. Alkitab ini, setiap kata-kata di dalam firman Tuhan mulai menetapkan di dalam hatiku. Jadi setelah firman Tuhan masuk ke dalam hati saya, bagaimana Tuhan kerja di dalamku sudah bagus sekali. Sampai sekarang hal-hal yang tidak mungkin dipercayai terus dijadikan. Dan terkadang saya berpikir apakah ini sudah bisa dipercaya? Banyak yang berpikir gitu. Banyak orang menerima keselamatan Tuhan dan mereka berubah. Barang siapa di dunia ini, jika mereka dengar dan percaya Injil yang kami beritakan, mereka berubah. Untuk Tuhan menyelamatkan kita, ya memang Tuhan sudah tahu tentang hati kita semua. Jadi, dia harus memimpin hati kita dan sampai ke dia. Dia kerjakan banyak hal itu. Nah, dari sana yang paling penting, Tuhan harus selamatkan kita daripada dosa. Bagaimanapun Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tapi jika kita tidak tahu dan percaya, itu tidak berarti kepada mereka yang tidak percaya. Untuk itu, terlebih dahulu untuk memberitahukan kita orang-orang berdosa, Tuhan memberi 10 hukum, yaitu hukum Taurat. Jadi, tujuan pemberian hukum Taurat adalah untuk memberi pengenalan dosa bagi kita semua. Tetapi orang hanya jatuh ke dalam hukum Taurat dan terus berusaha untuk melakukannya. Pada saat Tuhan membuat 21 hukum yang tertulis 10 hukum, lalu Tuhan suruh bahwa buatlah tabut perjanjian dengan kayu, lalu membalut dengan emas murni, dan masukkan 2 loh batu itu di dalam tabut perjanjian, lalu menutup dengan penutup. Waktu saya membaca tentang tutup pendamaian sama tutup tabut perjanjian, saya terasa heran karena waktu Tuhan suruh menaruh 2 loh hukum di batu hukum di tabut perjanjian, biasanya kita membuka penutup dan menaruh sesuatu barang di dalam tabutnya, ya kan? Tapi jika kita cari Keluaran pasal 25 ayat 17 berkata, juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu emas tumpaan, 2
pada dua ujung tutup pendama itu. Buatlah satu kero pada ujung sebelah sini dan satu kero pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendama itu, kamu buatlah kero itu di atas kedua ujungnya. Kero-kero itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kero-kero itu. Dan ayat 21 ini berkata, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabur, dan dalam tabur itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Nah, waktu saya membaca ayat ini, saya nggak bisa ngerti. Sudah lama berpikir mendalam. Di sini katanya tutup pendamaian, ini berarti penutup di atas tabut perjanjian. Itu berkata tutup pendamaian, tapi jika dalam bahasa Inggris adalah mercy seat. Dan dalam bahasa Inggris ini berkata mercy seat, artinya tutup tempat yang memberikan anugerah dan kasih karunia. Dan dalam bahasa Indonesia tutup pendamaian, dan itu maksudnya apa? Penutup di atas tabunnya. Dan katanya kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabur, dan dalam tabur itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu, katanya. Ini apa yang saya tidak bisa paham. Setelah tutup, setelah menutup, lalu menaruh dua loh hukum di dalamnya. Kenapa? Setelah membuka penutup, lalu biasanya masukkan isinya, lalu tutup kembali kan? Biasanya gitu. Tetapi katanya di sini letakkan tutup pendamaian itu di atas tabur, dan dalam tabur itu engkau harus menaruh loh hukum. Aku tidak bisa mengerti maksud ini. Itu lama sekali saya berpikir tentang hal itu. Bagaimana menaruh loh hukum dengan menutup tutup pendamaian? Terus menerus, banyak kali saya berpikir tapi masih belum bisa mengerti. Lalu ada apa yang saya temukan? Setelah membuka tutup pendamaian, lalu membawa loh hukum yang tertulis 10 hukum itu di dalam tabur perjanjian, lalu menutup dengan tutup pendamaian itu. Atau menutup dulu dan menaruh loh hukum di dalamnya. Lalu saya berpikir untuk memahami, seperti piano ada di sini. Pada saat kita melihat piano, untuk membuka piano ini, ada yang penutup bisa buka seperti begini kan? Dan penutup ini, pada saat kita membuka dan menaruh di sebelah dan taruh loh hukum di dalamnya dan menutup kembali. Dan ini biasanya caranya kan? Tapi kata Tuhan, meletakkan tutup pendamaian itu, lalu menaruh loh hukum. Ini apa maksudnya? Saya tidak bisa mengerti. Sungguh lama saya meneliti, berusaha mengetahui. Seperti contohnya, misalnya, jika kita mengatakan ini adalah loh hukum, jika membuka penutup pendamaian dan taruh di sebelahnya, dan masukkan, taruh di dalamnya, lalu tutup kembali. Atau dengan kondisi tutup dulu, lalu bagaimana? Sedikit buka dan taruh di dalamnya dengan secepat mungkin kan? Dulu aku nggak tahu hal ini. Kenapa? Kenapa Tuhan melakukan hal ini? Sebab Tuhan tidak suka kita melihat 10 hukum, biar mencegah kita melihatnya. Jadi setelah itu apa yang Tuhan berkata, dan di ujung-ujungnya ada yang kero mengembangkan sayapnya dan menutup pendamaian itu. Dan untuk
orang tidak bisa membukanya. Jika kita mendengar tentang hal-hal demikian, walaupun Tuhan memberi 10 hukum kepada kita, tetapi Tuhan tidak sama sekali ingin kita memandang kepada 10 hukum. Sekarang banyak gereja saat ini, setiap ibadah minggu ada banyak yang membaca ulang 10 hukum. Tapi Tuhan membenci hal itu. 10 hukum, Tuhan tidak ingin kita membacanya, melihatnya. Sungguh yang apa yang menyakiti hati kita adalah pada saat zamannya Nabi Eli adalah seorang yang jahat. Dia bisa mengangkat imam dari orang-orang Lewi, tetapi dia hanya mengangkat Hofni dan Pinehas. Jadi anaknya dua itu menjadi angkat imam. Jadi orang-orang yang lain tidak izinkan, dia membiarkan menjadi imam. Dan Hofni dan Pinehas, anak dari Eli, mereka adalah orang yang jahat. Mereka berbuat banyak dosa. Dan waktu pada dia tidur bersama dengan perempuan-perempuan yang membantu untuk pelayanan dan menganggap sepi persembahannya. Jadi pada zaman Eli, kedua anaknya Hofni dan Pinehas dan Eli, ketiga orang ini mati dalam satu hari. Pada orang Filistin ada peperangan dengan mereka. Mereka membawa tabut perjanjian di tempat perang. Lalu diambil itu, Hofni dan Pinehas mati di tempatnya. Dan kemudian Nabi Eli dikabari hal itu dan lehernya dipatah dan mati juga. Ya, memang ini adalah imam yang nabi yang jahat suka. Dia harus mengangkat banyak orang-orang Lewi menjadi imam, tapi hanya mengangkat dua imam dari anaknya saja. Dan sekarang tabut perjanjian ini diambil dari Filistin. Jadi di sana tidak ada imam lagi karena Eli itu kedua anaknya sudah mati semua. Lalu sebab orang Filistin mengambil tabut perjanjian, tapi dengan ini mengadakan banyak masalah, akhirnya mengembalikan kepadanya. Tapi yang sayang sekali, walaupun tabut perjanjian dikembalikan, tidak ada yang imam untuk terimanya. Seperti jika kita membaca 1 Samuel pasal 6 ayat 19 ini berkata, dan ia membunuh beberapa orang Betsemes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Nah, katanya 70.000 orang. Atau kita yang lain bilang 50.000, 70 orang mati karena mereka melihat hukum di dalam tabut Tuhan. Seperti begitu, Tuhan tidak suka kita memandang hukum Taurat, tapi banyak orang masih berusaha melakukan hukum Taurat dan dibenarkan. Tujuan Tuhan memberi hukum Taurat bagi kita adalah dengan begitu, ya kita dapat mengenal dosa, itu aja, tidak ada yang lain. Setelah kita sadar bahwa kita orang-orang berdosa dan datang kepada Yesus dan menerima pengampunan dosa olehnya. Tetapi akhir-akhir ini orang yang tidak tahu tentang Alkitab, mereka berusaha melakukan hukum Taurat dan diberkati. Sebab itu Tuhan tidak sama sekali suka kita berada di bawah hukum Taurat. Sebab Tuhan memberi hukum Taurat adalah satu alasan saja, untuk kita mengenal dosa. Ya itu aja. Inilah maksudnya Tuhan memberi hukum Taurat. Kecuali mengenal dosa, Tuhan tidak sama sekali memberi hukum Taurat kepada kita. Tetapi jika ada seseorang berusaha melakukan hukum Taurat dan diberkati, banyak orang mempunyai hati dan pikiran begitu. Tapi Tuhan memberitahukan kepada kita orang berdosa melalui hukum Taurat, dan biar kita menerima pengampunan dosa, dan ada apa yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan memberitahukan contoh mengampuni dosa melalui persembahan korban karena dosa. Lalu Yesus Kristus datang untuk mengampuni dosa kita. Dan untuk pengampunan dosa kita hanya ada kayu salib Yesus, tidak ada yang lain. Tetapi banyak orang saat ini mereka berusaha melakukan hukum Taurat dan berusaha menerima pengampunan dosa. Tetapi
ini sudah jauh berbeda maksud Tuhan pemberian hukum Taurat bagi kita. Kata Tuhan apa? Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Kan justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Setelah orang diberitahukan dosa dia sendiri melalui hukum Taurat, apa yang dia harus melakukan adalah dia harus maju kepada Yesus dan menerima pengampunan dosa olehnya. Tapi yang sedih adalah hampir semua gereja di seluruh dunia, mereka tidak berusaha menerima pengampunan dosa di depan kayu salib, tetapi mereka usahakan diberkati oleh melakukan hukum Taurat. Tapi kita sudah melanggarkan hukum Taurat. Jadi setelah itu bagaimana kita berusaha melakukan itu tidak akan mendatangkan berkat. Itulah apa yang Tuhan memberitahukan kepada kita. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita yang berdosa bagaimana dosa kita akan diampuni dan memberitahukan bagaimana dosanya dihapuskan oleh persembahan kambing domba. Tapi dengan itu memang mengampuni dosa 1-2 tapi tidak untuk selama-lamanya. Dan dengan itu Tuhan memberitahukan bayangan akan datang Yesus Kristus sebagai anak domba Allah dan mati atas kayu salib. Dan dengan cara yang sama, Yesus akan mengampuni dosa kita. Ini apa yang Tuhan ingin memberitahukan kepada kita. Seperti yang kemarin saya bilang, mempersembahkan kambing domba dan hari-hari Sabat, semuanya mempunyai maksud Tuhan. Tetapi iblis menipu kita, mencoba kita biar kita berusaha melakukan hukum Taurat. Dan ada beberapa orang bertanya kepadaku tentang doa Bapa kami. Berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mereka membaca sepertinya. Tetapi jika kita membaca doa Bapa kami itu, awalnya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ini apa maksudnya? Seperti hendakmu jadi di kerajaan surga dan jadilah di bumi ini. Hendak Tuhan adalah biar Yesus mati atas kayu salib dan menyelamatkan kita dari dosa. Inilah kehendak Allah. Dan dari kehendak Tuhan di kerajaan surga sudah memastikan. Dan katanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam rencana Tuhan, Yesus mati atas kayu salib. Inilah kehendak Tuhan. Nah, hendaklah jadilah kehendakmu di bumi. Maksudnya, sesuai dengan kehendak Tuhan, Yesus mati atas kayu salib dan dengan begitu caranya Tuhan ingin mengampuni dosa kita. Ini maksudnya. Tapi pada saat itu Yesus masih belum mati atas kayu salib sebab kehendak Tuhan masih belum digenapkan. Ya kan? Jadi dengan kematian Yesus atas kayu salib, semua dosa kita akan dihapuskan. Ini maksudnya Tuhan Yesus. Tapi pada saat orang-orang tidak tahu tentang kitab suci begitu, dan mengartikan sesuai dengan pemahaman manusiawi saja. Jadi itulah sayang sekali, ya kan? Banyak orang mereka berkata dan berpikir dengan cara pemahaman diri sendiri. Tetapi iblis terus mencoba kita biar kita lebih jauh daripada Tuhan. Tapi kedatangan Yesus Kristus, hanya darah Yesus Kristus sajalah dapat mengampuni dosa kita. Tidak ada cara yang lain. Ada yang berkata dosa kita diampuni oleh pertobatan. Jika pertobatan cukup mengampuni dosa kita, apa gunanya Yesus mati atas kayu salib? Hanya darah Yesus sajalah yang dapat mengampuni dosa kita. Tidak ada cara yang lain. Jika kita berbuat sesuatu yang baik, dosa kita tidak ampuni. Atau mengasihi orang yang lain, mengampuni dosa kita. Melakukan hukum Taurat dengan baik-baik, mengampuni dosa kita. Tidak mungkin. Sebab kita sudah berbuat dosa. Dan cara mengampuni dosa sesungguhnya adalah hanya darah kayu salib Yesus Kristus. Dan kematian Yesus di atas kayu salib, dia telah menyelesaikan semua pengampunan dosa kita. Tetapi banyak orang masih anggap diri orang-orang berdosa. Mereka berkata gitu. Maksudnya apa? Yesus masih belum bisa mengampuni dosa kita di atas kayu salib kiranya.
Dan Ibrani 10 jelaskan hal ini dengan baik-baik kepada kita. Coba kita balik ke Ibrani 10 lagi dan coba kita cari di sana. Ibrani pasal 10 di sana berkata, ayat yang 1, hukum Taurat hanya terdapat bayang saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Itulah bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Artinya, Yesus Kristus akan datang. Ia akan mengampuni dosa kita. Inilah apa yang hukum Taurat memberitahukan sebagai bayangannya. Jadi, jika orang-orang berdosa membawa korban penghapus dosa seperti kambing domba, menyembelih dengan ini mengampuni dosanya. Lalu membubuh darah di atas tanduk-tanduk mezbah, dengan begitu dosanya akan diampuni. Nah, inilah cerita yang sangat menarik. Jika domba menumpah darah dan mati, seperti yang kemarin kita berkata, sebelumnya harus meletak tangan di atas kepala korban terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang, aku nggak tahu apa maksudnya meletak tangan. Jadi Imamat pasal 4 di adanya persembahan dan ayat 16 ayat 21 berkata, Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Nah, pada saat mereka mempersembahkan kurban karena dosa, dan untuk mengampuni dosa kita harus membawa kambing domba. Dan pada saat imam besar meletakkan kedua tangan di atas kepalanya, awalnya saya nggak tahu kenapa meletak tangan. Saat mengangkat pendeta, penatua meletak tangan untuk meninggikan, tapi ya, kambing domba tidak akan menjadi pendeta. Kenapa? Meletak tangan di atasnya itu tidak dimengerti, jadi sulit, sudah lama untuk mencari. Walaupun membaca kita masih kurang bisa menemukannya. Tapi tiba-tiba Imamat 16 ayat 21 ada jawabnya. Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka dan apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semua itu ke atas kepala kambing jantan itu. Jadi kambing domba sebelum dia mati untuk menghapuskan dosa kita. Dosa kita harus tanggungkan, pindahkan kepada korban dulu untuk menghapuskannya kan. Jika tanpa menanggungkan dosanya, tetapi hanya membunuh dia, itu tidak akan mengampuni dosa kita. Jadi sebelum membunuh dia, menyembelih dia, letak tangan dulu. Dengan begitu, menanggungkan dosa kita kepada kambing dulu, domba dulu. Jadi, katanya meletakkan tangannya dan menanggungkan semua dosa itu ke kepala kambing itu. Jadi, kenapa mereka meletak tangan di atas kepala korban? Sekali lagi, untuk kambing, domba, mati untuk ganti dosa kita, tanggungkan dosa kita kepadanya dulu. Setelah saya temukan hal ini, yang heran adalah, ada yang cerita Yesus menerima dibaptiskan. Matius pasal 3 ada cerita dengan baik-baik kan? Coba kita cari di tempat di sana. Matius pasal ketiga, Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. 14 berkata, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes tidak mengerti kenapa Yesus datang kepadanya. Sebab apa? Yohanes biasanya memberi baptisan pertobatan di sungai Yordan. Semuanya bertobat dan menerima baptisan di sana. Tapi Yesus tidak sama sekali pernah berdosa. Kenapa dia menerima baptisan oleh Yohanes? Enggak ngerti. Jadi dia berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tapi engkau datang kepadaku. Tapi ayat 15, Yesus berkata, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, seluruh kehendak Allah, yaitu pembenaran kita.
Maksudnya mengampuni semua dosa kita. Jadi, kenapa Yesus menerima baptisan, meletakkan tangan di atas kepalanya oleh Yohanes adalah sebelum domba mati, imam harus meletak tangan kepadanya untuk menanggung dosa kepada domba itu. Setelah itu menyembelih dia, membunuh dia, kan? Jadi Yohanes sebagai imam itu, dia menanggungkan semua dosa dunia kepada Yesus. Inilah susunannya. Jadi, pada saat Yesus menerima baptisan, pada saat Yesus diletakkan tangan dari Yohanes, lalu Tuhan berkata, langit terbuka dan suara dari Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Tuhan mengutus Yesus ke dunia ini? Biar mati di atas kayu salib untuk selamatkan kita. Tapi Yesus tidak menghindari dan menanggung dosa itu dengan kayu salib. Tuhan Yesus harus terima dosa dunia kepadanya. Setelah itu Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya, jadi hari setelah dia terima baptisan, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, pada saat itu, semua dosa kita telah tanggungkan, pindahkan kepada Yesus. Dan keesokan harinya Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kemudian Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya selama 3 tahun, dan akhir-akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah melihat hal ini, dan ia berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ya, Tuhan sudah tahu Yesus akan kena kesulitan, sakit, dan terpukul. Tetapi jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga, untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus harus mati. Apa yang Tuhan ingin adalah Yesus mati atas kayu salib. Untuk itu, dengan begitu, Tuhan merencanakan menghapuskan semua dosa kita oleh darah Yesus. Sesuai dengan rencananya, Yesus datang, terima baptisan oleh Yohanes untuk menanggung dosa kita. Lalu dia membawa semua dosa dunia dan mati atas kayu salib. Dan dengan kematian Yesus, semua dosa dunia telah diselesaikan, dihapuskan. Dan jangan merasa sesuatu setelah menerima pengampunan dosa atau tersentuh dalam hatinya dari emosi atau dengar suara. Itu tidak sama sekali boleh membayangkan, mengharapkan. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab, pada saat Yesus mati di atas kayu salib, itulah saatnya semua dosa kita sudah selesai. Sebab ini, sesuai dengan caranya Yesus, Tuhan mati atas kayu salib. Setelah dia menerima baptisan Yohanes, dengan itu dia telah ditanggungkan semua dosa dunia dan mati atas kayu salib. Begitu besar kasih karunia-Nya dan kemuliaannya, dosaku semuanya, dosamu semuanya, dosa dunia semuanya sudah dihapuskan untuk selama-lamanya. Sudah diselesaikan. Jadi, apa yang kata Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Jadi, kita hanya apa? Tuhan memberikan hukum Taurat untuk kita mengenal dosa, dan memberitahukan cara persembahan korban menyembelih kambing domba, dan menjelaskan Yesus akan datang mengampuni dosamu seperti caranya. Dan sesuai dengan hendaknya, kambing domba mati, dengan itu dosanya diampuni. Seperti Yesus mati atas Kalvari, di atas kayu salib. Di atas kayu saliblah semua dosa kita telah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Sebab ada kayu salib, Tuhan tidak akan melihat kita sebagai orang berdosa. Semua hukuman dosa telah ditanggungan di atas kayu salib untuk selamanya. Di Perjanjian Lama, menyembelih kambing domba untuk mempersembahkan kurban. Dan lalu, di Perjanjian Baru, Tuhan jelaskan apa maksud sesungguhnya tentang ini di Ibrani pasal yang 10.
Coba kita balik ke Ibrani pasal 10 ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi semua persembahan korban karena dosa yang sebelumnya itu menurut hukum Taurat. Dan itu akan memberitahukan cara bagaimana Yesus akan datang dan mati atas kayu salib dan mengampuni. Sebagai bayangannya Tuhan kasih tahu kepada kita dengan anak domba Allah mati sebelumnya menanggung dosa kepadanya dan menyembelih dan menumpah darah, begitu dosa yang dihapuskan. Yesus juga menerima baptisan oleh Yohanes dan menumpah darah dan mati. Dengan begitu, semua dosa kita sudah selesai di atas kayu salib. Semua dosa dunia dihapuskan, diselesaikan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, jika Anda berpikir masih ingat tentang dosanya dan terasa malu juga kan? Tetapi sejujurnya, sebenarnya, dengan kematian Yesus atas kayu salib, semua dosa yang Anda ingat pun sudah dihapuskan, diselesaikan. Inilah kehendak Tuhan dan inilah rencana Tuhan. Persembahan korban di Perjanjian Lama, menyembelih kambing domba, hanya mengampun dosa untuk saatnya. Jadi setiap kali berdosa lagi, harus mempersembahkan lagi. Tapi Yesus mempersembahkan satu kali untuk selama-lamanya dan mendapat kelepasan yang kekal. Dan semua orang dari seluruh dunia menghapuskan satu kali untuk selamanya di atas kayu salib. Tetapi ini sudah jelas dinyatakan di dalam kitab suci, saudara. Tetapi banyak orang masih mempercayai pikiran diri daripada firman Tuhan. Saat mereka berdosa dan terasa dosa, kiranya mereka masih punya dosa. Inilah pikiran diri sendiri. Tetapi Alkitab berkata beda. Coba kita membaca lagi. Ayat 10 berkata, mari kita baca bersama. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, di sini Tuhan Yesus mati atas kayu salib. Pada saat itu, jika kita tahu atau tidak, semua dosa kita telah dihapuskan. Setelah kita diberitahukan hal ini, dan pada saat kita yakin dosa kita telah diampuni sesuai dengan kata Tuhan. Oh ya, aku dan kita sudah dikuduskan. Di depan firman ini ada yang berkata, aku harus merendahkan diri, aku orang-orang berdosa. Itu tidak sama sekali merendahkan hatinya. Jika Tuhan mengutuskan kita, kita percaya seperti yang Tuhan berkata. Siapa yang tahu diri yang lebih baik daripada Tuhan? Akhirnya dia masih berkata orang-orang berdosa. 11 berkata, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi persembahan kurban di Perjanjian Lama, mereka melakukan seterusnya, tapi itulah bayangan saja dari Yesus atas kayu salib. Dengan itu tidak akan menghapuskan untuk selamanya, tetapi hanya saatnya saja. Jadi jika mereka berdosa lagi, harus melakukan persembahan ulang, terus-menerus berkata melakukannya. Dan kematian Yesus di atas kayu salib beda dari itu. Apanya beda? Imam besar memercik darah dan membubuh darah di atas tanduk-tanduk mezbah di bumi ini. Tapi Yesus memercik darah di mezbah di kerajaan surga. Di sana semuanya selama-lamanya. Pada saat Yesus memercik darah di kerajaan surga, baik suci di sana, semua dosa kita dihapuskan untuk selama-lamanya. Nah, di ayat 11 di sini katanya, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya yang berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Karena apa? Ya, semuanya ini terjadi di bawah lingkungan waktu. Tetapi ayat 12, iya, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia sudah
mempersembahkan korban yang selamanya di kerajaan surga, memelihara di bait suci di kerajaan surga. Pengampunan itu, korban itu untuk selamanya. Untuk apa? Untuk dosa kita semua. Dia telah mempersembahkan untuk selama-lamanya. Akhirnya dosa kita pun dihapuskan untuk selama-lamanya. Lalu ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. 14 kita baca bersama. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, ini tidak lagi kita mempersembahkan korban setiap kali kita berdosa. Tetapi darah Yesus di atas kayu salib, ya, dia telah menguduskan kita dan juga menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Jadi betapa indahnya, betapa syukur sekali ini kan? Jadi sebab itu, dosa apapun yang aku berbuat, tetapi hanya oleh darah Yesus aku telah dikuduskan dan disempurnakan. Ya, firman Tuhan telah membenarkan, jadi aku dibenarkan. Jika Tuhan mengampuni, aku sudah diampuni. Itulah yang benar. Ya, inilah fakta yang luar biasa. Tidak dapat menyatakan dengan kata manusia. Banyak orang tidak tahu hal ini. Jika mereka berdosa lagi, menganggap diri orang-orang berdosa. Tapi Yesus telah mendapat kelepasan yang kekal oleh darahnya sendiri. Ya, kitab Ibrani sudah menuliskan semua dengan baik-baik, sudah jelas. Tapi sayang sekali banyak orang berada di dalam kehidupan rohani ini. Mereka semua berkata orang berdosa. Walaupun Yesus mati atas kayu salib dan mengampuni semua dosa kita. Tapi jika Yesus dengar kata kalian yang mengaku dosa, betapa sedih hatinya, betapa dia menyakiti hatinya. Tidak mungkin. Semua dosa kita sudah dihapuskan di atas kayu salib. Yang percaya dapat terimanya dan menikmatinya. Tidak sama sekali ada orang yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Untuk melakukan hukum Taurat itu tidak berarti. Tetapi Tuhan Yesuslah yang membenarkan dan menguduskan kita. Akhir-akhirnya banyak orang masih kurang tahu tentang Ibrani 10. Begitu jelas Tuhan berkata, Tuhan telah membenarkan kita dan menyempurnakan kita. Tapi mereka berdoa, ya Tuhan, akulah orang berdosa, ampunilah dosaku. Ini maksudnya apa? Ini memarahkan Tuhan. Ini mengecewakan Tuhan, menganggap sepi kematian Yesus, sia-siakan kematian Yesus. Ya kan? Darah Yesus Kristus telah ditumpah untuk dosa kita. Dengan darahnya, semua dosa kita telah diampuni untuk selama-lamanya. Setelah saya diberitahukan ini, saya merasa syukur sekali. Saya nggak bisa tahan. Sebab Yesus mati atas kayu salib dan saya hidup untuk Yesus. Terkadang aku merasa kesulitan dalam pelayanan, tapi saya tetap merasa berbahagia terus memberitakan Injil. Dan banyak hamba-hamba Tuhan bergabung, melayani bersama dan menginjili bersama. Lalu kami memulai sekolah teologi dan banyak yang belajar ini dan banyak orang bisa memberitakan Injil bersama dengan kami. Sekarang aku harus berjalan-jalan berlebihinya setelah 4 negara yang saya kunjungi di Afrika dan sudah merencanakan akan mengunjungi beberapa negara dan banyak pendeta dari India dan negara yang lain mau datang dan dengar firman. Saya sungguh bisa memberitahukan tentang pengampunan dosa oleh Yesus. Itulah sangat-sangat berbahagia. Waktu saya utus anakku ke Amerika saya berkata, hei kamu Yongguk, memang tidak ada yang mengangkat kamu menjadi menteri. Tetapi jika ada yang mengangkat kamu menjadi menteri, tapi tidak boleh, harus kamu menjadi penginjil. Tidak ada yang mau mengangkat kamu menjadi rektor. Tapi jika ada, jangan melakukan itu, tetapi menjadi penginjil.
Dan terus dia memberitakan Injil sampai sekarang begitu rajin dan jelas. Dan seluruh dunia, semua misionari kami, mereka aktif memberitakan Injil di mana-mana. Dan sebab COVID, khotbahku disiarkan di seluruh dunia, dan banyak kekristenan di seluruh dunia berbalik kepada kami dan bergabung, dan kami terus berjalan seminar-seminar dan banyak yang menerima pengampunan dosa. Aku yang hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan mengasihi aku dan selamatkan aku dan menggunakan aku untuk melayani untuk seluruh dunia. Saya mengucap syukur sekali bagi Tuhan. Walaupun aku sudah cukup tua, tetapi sampai kehidupan yang selesai, saya ingin memberitakan Injil seterusnya. Semoga Anda menjadi bagian untuk memberitakan Injil ini. Semoga semua keluargamu terima pengampunan dosa ini dan hidup di dalam terang dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, Bapa kami mengucap syukur bagimu. Kami harus dibinasakan karena dosa. Tetapi Yesus mati atas kayu salib dan membenarkan kami. Dan kami membuka hati dan menyangkal pikiran kami dan terima firman-Mu. Dengan itu kami terima pengampunan dosa dan biar kami menikmati bersuka cita dalam-Mu Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih Engkau menyediakan waktu indah kali ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak semuanya.